Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam Milan. Garis keras di sini, bertemu lagi di channel monolog opini amatir dan update berita singkat semua tentang AC Milan. Bagi sobat Milan yang mau subscribe, alangkah baiknya diklik dulu tombol subscribe-nya. Yuk sama-sama kita bangunin rasa tidur untuk menuju Liga Champion. And always, sempre Milan. Serie A Liga Italia 2020-2021 sudah memasuki pekan ke-6. Pada episode ini, saya akan mencoba membahas prediksi pertandingan Udinese versus AC Milan yang akan dilaksanakan pada hari Minggu besok jam 18.30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan sendiri akan dilaksanakan di kandang Udinese Dacia Arena. Dan untuk pertandingan Serie A yang ini, kayaknya RCTI nggak bakal layangin secara langsung. Jadi untuk para sobat-sobat Milan yang mau nonton, bisa langsung di stream aja atau nonton di beIN Sport 2 kalau langganan. Di pertandingan ini, AC Milan wajib menang apabila ingin memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka. Sejak bergulirnya Liga Serie A sampai sekarang ini, bahkan dari semenjak post-lockdown COVID, AC Milan masih belum terkalahkan. Ini merupakan suatu prestasi yang patut dibanggakan untuk semua Milanisti di seluruh dunia. Bahkan kalau saya boleh usul, kalau bisa AC Milan untuk musim ini jangan sampai menderita kekalahan, supaya bisa memecahkan rekor tim hitam putih pada tahun 2011-2012 kemarin. Bukan bermaksud sombong atau besar kepala, mungkin lebih ke sifat optimis aja, pelan-pelan tapi pasti. Untuk Udinese sendiri, untuk sekarang ini masih bercokol di urutan 18 klasemen sementara Liga Serie A dengan 3 poin. Udinese hanya sukses meraih 1 kemenangan dari 5 pertandingan terakhirnya di kancah Liga Serie A. Performa Udinese untuk awal musim ini bisa dibilang kurang begitu bagus. Udinese sendiri, saya ingat di musim lalu, seringkali menyusahkan AC Milan ketika kedua klub bertemu untuk bertanding. Strikernya Kevin Lasagna sering membahayakan lini pertahanan lawan dan sudah beberapa kali sukses menjebol gawang Gigi Donnarumma di masa lampau. Lalu kemarin juga Udinese telah mendatangkan Gerard Deulofeu dari Watford dengan status pinjaman selama 1 musim. Deulofeu sendiri mengatakan jikalau dia sudah tidak sabar ingin berhadapan dengan AC Milan. Dan menurut dirinya, Udinese yakin bisa menang apabila bermain dengan intens yang lebih pada pertandingan melawan AC Milan nanti. Hal ini dikatakan oleh dirinya di wawancara dengan Gazzetta dello Sport. Setelah mengalahkan Vicenza di Coppa Italia pada hari Rabu lalu, Deulofeu berbicara dengan Francesco Veluzzi dari Gazzetta dello Sport. Berikut sedikit cuplikan wawancaranya. Saya masih kurang kecepatan dan intensitas untuk kembali ke level saya. Tapi saya telah mencetak gol pertama saya di sini. Sekarang kami hanya perlu membalikan hasil di liga. Bagaimana dengan pertandingan melawan AC Milan nanti? Saya tidak sabar untuk menghadapi mereka. Mereka telah melakukannya dengan sangat baik, juga dengan Ibrahimovic. Tetapi saya yakin bahwa jika kami bermain dengan lebih intens, kami juga bisa menang. Kami harus mendapatkan poin. Benarkah Anda ingin kembali ke Milan pada musim panas kemarin? Itu adalah pilihan. Begitu pula Napoli dan tim besar lainnya. Kemudian lalu saya memutuskan Udinese. Karena saya harus bermain dengan kontinuitas untuk kembali ke level saya. Saya hidup untuk sepak bola. Dan saya selalu ingin bermain. Saya tidak suka berada di bangku cadangan. Jika saya tidak bermain, maka saya tidak senang. Dari tim AC Milan yang sekarang ini, hanya tersisa Donnarumma, Calabria, dan Romagnoli dari tim AC Milan yang Anda dulu bela. Bagaimana menurut Anda? Ini sepak bola, 2 kepemilikan telah berubah. Sesekali saya berbicara dengan Gigio melalui Instagram. Berapa banyak gol yang saya cetak untuknya? Saat ini penting bagi masa depan diri saya. Kurangnya kontinuitas bermain telah menahan saya. Saya ingin menjadi starting 11 untuk kedepannya. Anda telah memenangkan 2 kejuaraan Eropa U19 dengan tim muda Spanyol. Apakah itu merupakan kepuasan terbesar Anda untuk sampai sekarang ini? Kemenangan itu ada di sana dan di sini. Saya juga bermain bagus di Premier League. Gairah itu ada. Lalu tahukah Anda bahwa saya adalah pemberi assist terbanyak bagi Lukaku pada waktu di Everton dulu? Trofi Liga Eropa bersama Sevilla adalah trofi yang paling saya banggakan. Sekarang waktunya untuk Udinese, di mana degradasi dipertaruhkan.
Saya harus membantu tim dengan baik. Ini adalah grup yang bagus dan banyak profesional. Roberto Pereira, Ignacio Pusetto membantu untuk integrasi saya sekarang. Saya baik-baik saja. Dan Rodrigo de Paul juga merupakan pemain level tinggi. Kami telah kehilangan poin di beberapa pertandingan terakhir dengan tidak semestinya. Untuk AC Milan, kondisi tim pada saat sekarang ini sedang bagus dan stabil. Mental pemain lagi di atas angin. Mungkin masalah fisik sedikit terganggu akibat jadwal yang padat. Tetapi memang harus dibiasakan dan dilatih kalau menurut saya. Untuk tim besar, harus siap bertanding 3 hari sekali paling enggak. Pioli sendiri harus juga pinter-pinter untuk rotasi pemainnya. Saya ingatkan juga kalau ini baru 2 kompetisi. Untuk kedepannya, ntar ada Coppa Italia lagi. Dan menurut saya, AC Milan wajib untuk mendatangkan paling enggak 1 center back lagi di bursa transfer winter nanti. Untuk starting 11, kalau menurut Gazzetta, AC Milan akan tampil dengan full team. Formasinya 4-2-3-1. Rebic sudah masuk di dalam daftar squad, tapi masih duduk di bangku cadangan. Leao yang menurut Gazzetta akan tampil di menit awal pertandingan mengisi posisi sayap kiri Milan. Calabria juga kembali masuk starting lineup Milan untuk mengisi posisi bek kanan. Untuk Udinese, selain Kevin Lasagna, Rodrigo de Paul juga patut diwaspadai oleh Milan untuk pertandingan besok. Gelandang serang asal Argentina ini juga memiliki passing-passing dan dribble yang cukup membahayakan untuk pemain lawan. Statistik permainannya juga jauh dari kata jelek kalau menurut website whoscore.com. Lalu ada juga berita mengenai Brahim Diaz. Dilansir oleh Milan News IT, performa Brahim Diaz semakin hari semakin meyakinkan. Pihak manajemen sendiri telah berupaya untuk melakukan kontak dengan Real Madrid untuk membahas renegosiasi kontrak sang pemain. Kalau menurut Milan News IT, ada 2 opsi untuk manajemen Milan pertimbangkan untuk masa depan Brahim Diaz. Opsi pertama, renegosiasi kontrak kesepakatan pinjaman dengan penyertaan opsi pembeli serta kemungkinan ditambah dengan klausul buyback yang tinggi untuk Real Madrid. Atau opsi kedua, yakni pembelian permanen oleh Milan. Namun Real Madrid pasti akan meminta nominal yang tinggi dengan melihat perkembangan performa dari Brahim Diaz sendiri. Waktu untuk berdiskusi renegosiasi masalah kontrak ini masih terbuka. Brahim Diaz sendiri sampai sekarang ini telah mencetakkan 1 gol di Serie A dan 2 gol di kompetisi Europa League. Dengan umur Brahim yang masih muda, yakni 21 tahun, menjadikannya profil pemain yang cocok dengan visi dan misi elit untuk AC Milan. Selain itu, terdapat juga gentleman agreement antara AC Milan dan Real Madrid untuk duduk di satu meja untuk membahas masa depan Brahim Diaz. Hubungan manajemen AC Milan dengan manajemen Real Madrid sendiri diberitakan sangat baik. Pertemuan kedua klub akan segera terlaksanakan sebelum akhir kompetisi Serie A bergulir. Untuk berita selanjutnya, dilansir oleh portal media asal Jerman, Bild. Di website officialnya, media Bild menulis jikalau Manchester United sedang dalam proses negosiasi yang konkret dengan Hakan Çalhanoğlu. Kontrak sang pemain seperti yang kita ketahui akan segera habis pada bulan Juni nanti. Dan klub dari Premier League ini juga bersedia untuk melipat gandakan gajinya menjadi 2 kali lipat apabila Hakan bersedia bergabung pada musim depan nanti. Rayuan Manchester United ini juga bukan yang pertama kali diterima oleh Çalhanoğlu. Klub Setan Merah juga sudah melakukan kontak dengan agen sang pemain dari semenjak bursa transfer musim panas lalu bergulir. Namun, Hakan sendiri sepertinya tidak terlalu menanggapi tawaran tersebut dengan ingin tetap bertahan di Milan. Selain dari Manchester United, Bild juga menulis jikalau Red Bull Leipzig dan Hertha Berlin juga turut mengikuti perkembangan kontrak Çalhanoğlu. Kedua klub asal Bundesliga ini juga ikut tertarik untuk memboyong sang pemain pada musim depan. Dan pada tahun lalu sendiri, Hakan juga pernah memberikan sedikit wawancara kepada media Sport Bild. Ketika ditanya apakah dia akan kembali bermain di Bundesliga, Hakan menjawab, dia tumbuh di negeri Jerman, dan dia sangat rindu dengan bahasa Jerman itu sendiri dalam kesehariannya, walaupun dia juga senang berbahasa Italia sekarang di sini.
Kalau melihat dari sudut pandang karir dirinya pribadi, tentu saja salah satu goalnya adalah untuk bermain untuk Bayern Munchen, Dortmund, atau klub besar lainnya di Bundesliga. Bayern Munchen sendiri pernah tertarik untuk mendatangkan pemain berdarah Turki ini pada tahun 2014 lalu. Tetapi Hakan lebih memilih untuk bergabung dengan Leverkusen pada waktu itu. Dia mengatakan merupakan sebuah kehormatan besar bahwa Munchen menginginkan saya. Namun pada saat itu, posisi sayap Munchen sendiri sudah dipegang oleh Robben dan Ribéry. Akan susah bagi dirinya untuk bersaing dengan kedua pemain tersebut pada waktu itu. Dia juga sedikit menambahkan, untuk kedepannya apabila Munchen kembali tertarik untuk menggunakan jasanya, dia sendiri tidak akan menolak. Namun saya kembali ingatkan, ini wawancara pada waktu setahun yang lalu. Kalau untuk sekarang ini, semoga saja akan bisa terus stay di AC Milan untuk kedepannya. Oh iya, satu lagi, ini semua merupakan opini amatir pribadi diri saya. Belum tentu benar, belum tentu salah, dan pasti beda sama sobat-sobat semua. Oke, sampai di sini saja untuk episode kali ini. Saran dan kritik bisa ditinggalin di kolom komen. Terima kasih sudah menonton dan dengerin video amatir saya ini. Sebagai penutup, ya kebangsaan, and always Forza Milan.